Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan akan berbagi informasi ya tentang kondisi aman ya. Kondisi aman P1, P2, P3, P4 jelang publish kelulusan ya kan, insya Allah di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Februari 2023 ya. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu guru yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Bapak Guru ya, supaya Bapak Guru tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video yang paling baru. Oke, silakan ditekan Bapak Ibu Guru ya. Sudah? Oke, mantap. Oke. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Guru. Ini adalah beberapa kondisi P1, P2, P3, P4 lolos ASN ya 2022 nanti. Yang akan diumumkan minggu ketiga atau minggu keempat di Februari 2023. Oke, Bapak Ibu Guru bisa lihat di sini ada beberapa kondisi yang harus Bapak Ibu Guru pahami. Ini kondisi 100% aman P1, P2, P3, P4 lolos ASN 2022. Yang pertama, P1 itu berhasil resume SSC-ASN 2022 dan notifikasinya itu mendapat penempatan di sekolah induk, tak ada formasi, 100% penempatan di non-induk. Oke. Jadi ini untuk Bapak Ibu Guru, ada banyak pertanyaan ya. Kalau di induk katakanlah ya, ada suatu kasus di induk itu tak ada formasi. Tak ada formasi. Maka dengan kata lain, ini penempatannya Bapak atau Bu Guru ini tidak mungkin di induk, tetapi akan dialihkan di non-induk. Asalkan nanti sekolahnya itu tidak terlalu jauh, artinya dengan daerah yang sama, seperti itu ya. Daerahnya itu sama sesuai dengan data Dapodik, seperti itu. Daerahnya sama, nggak terlalu jauh. Akan dicarikan sekolah yang daerahnya berdekatan, seperti itu Bapak Guru ya. Kemudian yang selanjutnya, P1 ini berhasil resume SSC-ASN 2022 dan notifnya itu mendapat penempatan. Di sekolah induk terdapat kebutuhan dan formasi linear dengan ijazah atau serdik. Ini jelas ya kan, mantap. Di sini P1 ya kan, kemudian di induk ya kan, posisinya di induk dan ada formasinya. Nah, ini sudah jelas pasti lulus ASN. Ya kan, posisinya P1, kemudian sekolah induk ada formasinya. Nah, ini pasti jelas, tinggal menunggu SK saja kalau kayak ini. Nah, 100% ya Bapak Guru ya, kalau kayak gini 100% aman. Seperti itu. Kemudian lanjut. Di sini P2, P3 itu berhasil resume dan ikut observasi di sekolah induk terdapat formasi. Atau tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan atau kelebihan guru, tetapi di daerah banyak sekolah kekurangan guru. Ijazah linear dengan formasi pastinya. Ini juga alhamdulillah aman. Intinya dengan syarat ya, kalau tak ada P1 ya kan, katakanlah tak ada yang P1 ya kan, di induk itu katakanlah hanya P2 dan P3, insya Allah aman. Ya kan, di induk ini tak ada P1. Tapi kalau di induk ada P1, ya itu tadi bersaingnya setelah P1 ya kan, sesudah P1 penempatannya. Karena urutan prioritas itu P1 harus ditetapkan dulu Bapak Guru ya, baru P2, baru P3, baru P4 yang terakhir. Kemudian di sini P4, P4 ini sangat lumayan berat ya, tapi masih ada peluang Bapak Guru ya, masih ada peluang dengan syarat nanti tidak ada guru ya di daerah tersebut ya kan. P1, P2, P3 nggak ada, P4 yang maju. P4 di sini selesai CAT. Penentu lolos adalah formasi dan nilai tes yang memuaskan. Akhirnya harus PG dan nilainya itu harus baik karena di ranking Bapak Ibu Guru ya. Mantap. Oke, seperti itu kondisi-kondisi P1, P2, P3, P4 yang wajib Bapak Ibu Guru ketahui. Kemudian seperti biasa di sini ada komen-komen dari subscribernya Kak Furkan. Kak Furkan coba bahas satu persatu ya, tidak semuanya karena banyak banget ya kan. Kita bahas satu persatu supaya Bapak Ibu Guru lebih paham lah, seperti itu ya. Pertama dari Ibu Yusi Susiani, terima kasih ya Ibu Yusi Susiani sudah komen. Kak Furkan doakan nanti Ibu Yusi ini lulus ya kan, lulus ASN tahun ini. Alhamdulillah lah istilahnya, harapan ya jelang pengumuman nanti. Formasi cuma 1, pelamarnya 4 orang. Mantap, berarti peluangnya 1:4 ya Ibu Guru, Bapak Ibu Guru. Tapi formasinya di SD banyak. Apakah ada peluang saya nempati formasi SD sedangkan saya jurusan biologi ngajar di SMP? Oke, mantap ini Bapak Guru ya. Jadi gini, formasi di SD banyak.
pertama yang harus dilakukan, yang harus Ibu Yusi ini perhatikan di sini, pelamarnya kan 4 ya Pak Guru ya. Pelamarnya 4, sedangkan formasinya cuma 1. Kan. Formasinya 1. Lah, pertanyaannya di sini 4 orang ini posisi sebagai guru induk atau enggak? Ya kan? Kalau kan juga belum tahu ini. Di sini tolong Ibu Yusi ini 4 ini yang induk berapa orang? Induk atau non induk posisinya? Induk atau non induk? Nah, otomatis kemudian Ibu Yuni ini juga nggak disertakan ya. Ibu Yuni ini masuk P1 atau P2 atau P3. Ini jawabnya gimana ini? Bingung nggak bukan ya? Mantap ya. Kita berandai-andai saja ya. Katakanlah Ibu Yusi ini posisinya sebagai P1 ya. Ibu Yusi ini P1 lah katakanlah. Kita juga belum tahu ya. Pertanyaannya tidak disertakan soalnya. Ibu Yusi ini P1, ya kan? Sedangkan sisanya berapa? 3 orang. 3 orang ini berasal dari P2 lah katakanlah. Berarti tetap menang Ibu Yusi ini karena posisinya sebagai P1 dan sama-sama induk. Seperti itu. Berbeda nanti kalau Ibu Yusi ini katakanlah non induk posisinya ya. P1 tapi non induk. Non induk. Lah, Ibu Yusi ini tidak bisa menggeser yang induknya tadi. Otomatis harus dicarikan sekolah lain. Tetapi ini sistem loh yang menyarikan Ibu ya. Kalau ditanya dini, apakah peluang saya menempati formasi SD sedangkan saya jurusan biologi ngajar di SMP? Jawabannya mungkin sekali. Jawabannya mungkin. Karena nanti dicarikan yang linier dan yang daerahnya dekat. Tergantung Ibu Yuni ini nanti posisinya induk atau enggak. Kalau induk ya insya Allah Bapak Guru ya. Yang 3, katakanlah Ibu Yuni induk, yang 3 orang tidak induk pasti dapat ini Ibu Yuni. Seperti itu. Oke, mantap jiwa ini. Oke, lanjut ke Ibu Lestiana Moins. Mantap ini. Kak Bukan doakan Ibu Lestianya ini juga lulus lah nantinya ya. Lulus ASN dapat kabar bahagia nanti di kelulusan nanti. Kami yang P1 swasta belum ada penempatan. Gimana ini Pak? Oke, karena swasta ya kan. Posisinya P1 swasta. Karena Ibu ini berasal dari P1 swasta, berarti posisinya adalah non induk. Lah, kalau non induk berarti kita tergantung Ibu Guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru kalau non induk itu memang tergantung sekali sama Pemdanya, ya kan? Daerahnya itu seperti apa? Menyediakan formasi 100% P1 atau enggak? Kalau seperti kita contoh Kabupaten Garut, ya kan? Kalau Garut ini formasinya untuk P1 saja. Jadi jumlah formasi P1, ya kan? Jumlah formasi yang ada di Kabupaten Garut itu sama dengan banyaknya P1 yang berasal dari Kabupaten Garut. Jadi secara otomatis lulus 100% P1. Ya kan? Berbeda kalau lain daerah, lain cerita, ya kan? Jadi bergantung sekali pada Pemda kalau P1 swasta. Lah, nanti kalau misalkan tidak bisa diselesaikan, ya kan? Tetap tidak dapat formasi setelah optimalisasi, berarti ini akan diselesaikan di P3K 2023. Seperti itu Ibu Lestiana. Oke. Terakhir di sini Ibu Niar. Oke, Ibu Niar 2 jam yang lalu. Mantap jiwa. Ini Ibu Niar juga Kak Burkon doakan lulus ya kan. Insya Allah dapat kabar baik ASN di minggu ketiga atau keempat bulan Februari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sekolah saya ada 8 guru, 2 mapel dan 6 guru kelas. Berarti Ibu ini ngajar di SD karena jenis PTK-nya ada yang guru kelas. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ada 2 guru statusnya ASN, sisanya honorer. Mantap. Oke, sisanya honorer ya. 8 guru, 2 guru ASN, sisanya honorer. Oke. Permasalahannya di sekolah saya tidak ada formasi. Oke, tidak ada formasi ya. Bahkan kuota formasi sudah terisi semua. Mantap. Hampir sekolah masih kekurangan guru, sedangkan daerah tidak membuka formasi. Pertanyaan saya, bagaimana nasib kami yang P1 tak ada formasi tersedia di daerah? Oke, jadi memang ya kalau ini hubungannya sama Pemda, kita tidak bisa ngapa-ngapain ya Ibu Niar, ya kan? Pemda ya. Pemda, kalau Pemda nggak buka formasi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi kalau P1 ya
Nasib P1 tanpa formasi itu semuanya bergantung pada Pemda. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau memang Pemdanya benar-benar nggak buka formasi 100% ya tidak bisa seperti itu. Apalagi di Indo ya kan, di Indo ibu ini tidak buka formasi ya kan, tidak ada. Otomatis kan harus larinya kan harus ke non Indo. Sedangkan di daerah lain itu tidak ada di Pemda ini. Seperti itu, kembali lagi ke Pemda Bapak Ibu guru ya. Jadi ya tetap berdoa saja ya supaya lulus ya kan, nanti apa kita lihat hasilnya, apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada seperti itu. Oke, seperti itu dulu ya penjelasan dari Kak Furkon, semoga memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton channelnya Kak Furkon. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mengajar putra-putrinya di sekolah. Mantap jiwa. Oke. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.